ingin menjelaskan tugas remedi basis data. Ada dua studi kasus utama yang kita bahas. Pertama untuk perancangan ERD dari kasus Aldis Express ini, dan yang kedua adalah proses normalisasi data atau WNF 1 sampai 3 NF. Ini dengan studi kasus Aldis Photo Studio. Kita mulai dari kasus pertama. Sebentar. Langsung ini. Untuk mengidentifikasi entitas berdasarkan kasus Aldis Express, kita lihat adanya proses pengiriman barang. Pengiriman barang dari Solo ke Jakarta. Dari narasi tersebut, saya mengidentifikasikan beberapa entitas kunci. Ada pelanggan, yaitu Jack, paket, laptop dan kamera, layanan, wih kilat, wih hemat. Untuk selanjutnya yaitu drop point, ada Solo dan Jakarta, serta kurir Pak Wowo, Mas Wowo. Setiap entitas ini memiliki atribut unik seperti ID pelanggan, seperti PK, berat paket, dan tarif layanan. Nah, kita sebutkan entity-nya. Ada pelanggan, di sini ID pelanggan menjadi PK. Selanjutnya nama pelanggan, atributnya ada dua yang menjadikan PK, yaitu ID pelanggan. Setelah itu paket ada ID resi yang menjadi PK. Setelah itu atributnya ada isi paket, berat. ID pelanggan ini masuk FK foreign key, dan ID pelanggan juga masuk FK foreign key. Selanjutnya ada layanan ada 3 atribut. Ada ID layanan, foreign key, nama layanan, tarif per kilogram. Selanjutnya ada drop point, ada kode drop point, ada nama kota atributnya. Setelah itu ada kurir, ada 3 atribut. Ada ID kurir yang masuk dalam point key, nama kurir, lalu kode drop point. Selanjutnya yang terakhir, entity-nya itu tracking atau pergerakan paket. Setiap kalau di paket kan pasti ada trackingnya, ada pergerakan paket. Ada 6 atribut, yaitu ID tracking paket yang masuk pada PK point key. Setelah itu tanggal, jam, status. Selanjutnya ID resi ini masuk ke foreign key. Terus kode drop point masuk juga ke foreign key. Terus kita lanjut relationship-nya. Kita lihat relationship-nya. Hubungan dari pelanggan ke paket, yaitu one to many. Artinya satu pelanggan bisa mengirim banyak paket, namun satu paket hanya dimiliki satu pelanggan. Setelah itu ada hubungan dari kurir ke drop point, bersifat mandatori dan one to many. Seorang kurir hanya boleh terdaftar satu kantor cabang agar koordinasi tetap fokus, seperti yang disebutkan dalam studi kasus. Setelah itu bentar. Yaitu paket dan tracking. Relationship-nya adalah one to many. Satu paket memiliki banyak drop point, trackingnya banyak. Setelah itu ada drop point ke tracking, relationship-nya one to many. Setelah itu drop point ke kurir, relationship-nya one to many juga. Di sini kita lihat bentuk IRD-nya sesuai dengan relationship yang saya sebutkan. Nggak bisa di zoom ini. Woi. Seperti ini.
entity pelanggan dengan atributnya, relationship-nya. Maaf sempat terputus tadi, sudah 5 menit kepotong dari APK-nya. Setelah itu kasus soal nomor 2, yaitu kasus kedua, yaitu studio foto. Awalnya adalah disimpan dalam satu tabel berantakan seperti ini. Masalahnya ada di repeating groups atau data yang berulang dalam satu kolom, seperti kolom layanan tambahan yang berisi beberapa item sekaligus. Ini tidak efisien. Selanjutnya kita lanjut ke proses one to NF. Langkah pertama yaitu one to NF. Di sini saya memastikan setiap kolom hanya berisi satu nilai. Saya memecah barisan pemesanan sehingga setiap layanan tambahan memiliki barisan sendiri. Meskipun data terlihat lebih banyak seperti ini, saya bisa tabel pemesanan one to NF, tabel data layanan one to NF, tabel hasil foto one to NF. Lanjut kita masuk proses to NF. Masuk ke to NF tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Saya mulai memisahkan tabel berdasarkan fungsinya. Ada tabel khusus layanan tambahan, ada tabel khusus untuk hasil foto, ada tabel khusus untuk detail layanan. Setiap tabel ini serang merujuk pada primary key masing-masing, sehingga jika ada perubahan data layanan, kita tidak perlu membongkar seluruh tabel transaksi. Selanjutnya kita lanjut ke akhir dari proses soal nomor 3, yaitu 3NF. Terakhir di 3NF semua ketergantungan transitif dihilangkan. Kita bisa melihat hasil akhir data terbagi menjadi tabel pelanggan, tabel pelanggan, fotografer, paket, pemesanan, terus yang saling berhubungan melalui foreign key. Struktur ini menjamin tidak ada redundansi data, konsistensi terjaga, dan integritas data studio foto menjadi sangat kuat. Kesimpulan dari perancangan database yang baik melalui AD dan normalisasi sangat penting untuk memastikan sistem informasi berjalan tanpa error dan mudah dikelola. Cukup sekian penjelasan saya tentang remedial basis data tentang dua kasus ini, Aldiz Express dan Studio Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.